Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Gufron Effendi selaku pembimbing makul pembelajaran SKI, yang kami banggakan teman-teman ekstensi PAI wilayah semester 5 semoga tetap dalam lindungan Allah, tetap diberi kesehatan di masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini kami mewakili dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang media pembelajaran SKI yang efektif, yang mana nanti untuk pemateri akan disampaikan oleh teman-teman kami, Saudara Adit Prayitno, Saudara Ahmad Reza, Saudara Haji Bayu Prabowo, Saudari Istiqomah, Saudara Hamid, Saudara Rakil, Saudara Slamet Santoso, dan saya sebagai moderator. Mari untuk mempersingkat waktu kita mulai presentasi pada pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya untuk pemateri akan disampaikan oleh rekan saya. Oke teman-teman semuanya, saya akan membacakan untuk bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Yang A adalah latar belakang masalah. Media merupakan hal yang mutlak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar, dan pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber daya untuk belajar. Fungsi pemanfaatan sangat penting dalam media pembelajaran seseorang. Maka dari itu kita harus dapat mengetahui fungsi. Dan apa itu fungsi? Fungsi adalah pemanfaatan yang sangat penting karena membicarakan kaitan antara belajar dengan bahan atau sistem pembelajaran. Mereka yang terlibat dalam pembelajaran mempunyai tanggung jawab untuk mencocokkan pelajaran dan bahan dan aktivitas-aktivitas yang spesifik, menyiapkan pembelajaran agar dapat berinteraksi antara pendidik dan peserta didik. Untuk poin yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apa pengertian media pembelajaran, dan yang kedua adalah apa media yang efektif dalam pembelajaran SKI. Untuk tujuan penulisan ini ada dua juga. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian media pembelajaran, dan yang kedua adalah untuk mengetahui media pembelajaran SKI yang spesifik. Oke, itulah tadi bab pertama dan akan dilanjutkan bab yang kedua. Terima kasih. Saya akan menerangkan tentang pengertian pembelajaran. Media itu berasal dari bahasa Latin, jamak dari kata medium, yang mana secara harfiah itu berasal dari kata perantara ataupun pengantar. Secara istilah itu yaitu perantara ataupun pengantar sumber pesan dan penerima pesan. Jadi ada yang memberikan pesan, ada yang menerima pesan, itu yang dinamakan media, atau secara jamak itu bisa dikatakan medium. Ada beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Ada Sham, Bridge, National Education Association, Reed, Grace and Ellie, dan masih banyak lagi para pakar mendefinisikan tentang sebuah pembelajaran atau sebuah media. Salah satu dari mereka mendefinisikan tentang media yaitu Sham, mengatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sementara itu, untuk menurut Bridge, berpendapat bahwa media pembelajaran adalah suatu sarana fisik untuk menyampaikan isi ataupun materi suatu pembelajaran, seperti halnya buku, film, video, dan lain sebagainya. Itu menurut Bridge.
Dan masih banyak lagi para pakar ahli mendefinisikan tentang suatu pembelajaran. Adapun secara kesimpulan dari para pakar ahli mendefinisikan suatu media, itu dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan. Segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dengan merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya peserta didik atau terciptanya sebuah proses pembelajaran dari peserta didik. Ya, sekian dari adalah saya. Pembelajaran SKI. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di madrasah. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam merupakan salah satu pelajaran penting sebagai upaya untuk membentuk watak dan kepribadian umat. Sejarah kebudayaan Islam adalah sekumpulan kejadian atau peristiwa penting dari tokoh muslim. Dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, peserta didik dapat memperoleh pelajaran berharga dari perjalanan seorang tokoh atau generasi zaman dulu. Peserta didik juga dapat meneladani sifat-sifat yang baik dari para tokoh-tokoh Islam zaman dulu. Sejarah menurut bahasa berarti riwayat atau kisah. Sedangkan menurut istilah, sejarah ialah proses perjuangan manusia untuk mencapai penghidupan kemanusiaan yang lebih sempurna dan sebagai ilmu yang berusaha mewariskan pengetahuan tentang masa lalu suatu masyarakat tertentu. Sedangkan kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, budi atau akal. Mempunyai arti yang lebih luas lagi adalah akal, kelakuan, dan norma. Sedangkan daya berarti hasil karya cipta manusia. Dengan demikian, kebudayaan adalah semua hasil karya, karsa, dan cipta manusia di masyarakat. Apabila dikaitkan dengan Islam, maka kebudayaan Islam adalah hasil karya, karsa, dan cipta umat Islam yang didasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber hukum dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kesimpulannya, sejarah kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa masa lampau yang berbentuk hasil karya, karsa, dan cipta umat Islam yang didasarkan kepada sumber nilai-nilai Islam. Tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam atau SKI antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetahui lintasan peristiwa, waktu, dan kejadian yang berhubungan dengan kebudayaan Islam. Kemudian yang kedua adalah mengetahui tempat-tempat bersejarah dan para tokoh yang berjasa dalam perkembangan Islam. Dan yang ketiga adalah memahami bentuk peninggalan bersejarah dalam kebudayaan Islam dari satu periode ke periode. Saya akan lanjutkan materi, yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Pengelompokan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi perkembangan teknologi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu media tradisional dan media mutakhir. Yang pertama, media tradisional, diantaranya yaitu visual diam yang diproyeksikan, visual yang tidak diproyeksikan, audio, multimedia, atau yang lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu media mutakhir, yaitu media berbasis telekomunikasi, media berbasis mikroprosesor. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis media itu dibagi menjadi tiga, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual. Jenis-jenis media pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran SKI di Madrasah Ibtidaiyah yaitu adalah media cetak seperti buku pelajaran, modul, brosur, kartun, komik, gambar, atau yang lainnya. Sedangkan dari media audio itu meliputi seperti CD, dan yang terakhir dari media audiovisual itu meliputi film, video, komputer, permainan,
manusia, dan lingkungan. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan lagi oleh teman-teman saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Yang ketiga, media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan. Yang keempat, media pembelajaran menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media pembelajaran menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang keenam, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang ketujuh, media membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan belajar amat. Dan yang terakhir, media dapat memberikan pengalaman yang integral atau yang menyeluruh dari dasar yang konkret sampai yang abstrak. Selanjutnya adalah menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan